Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Sahak, salah satu mahasiswa S1 Fakultas Hukum dari Persada Bunda. Dalam kesempatan ini saya ingin mempresentasikan sebuah perusahaan yang bukan berdasarkan badan hukum. Jenis perusahaan ini adalah perusahaan swasta yang dimiliki dan didirikan oleh beberapa orang pengusaha dalam bentuk kerjasama. Mereka bisa menjalankan berbagai bidang perekonomian seperti perdagangan, perjasaan, dan perindustrian. Perusahaan ini dimiliki oleh swasta, bisa berbentuk perseorangan atau persekutuan. Berikut ini bentuk beberapa contoh perusahaan yang bukan berdasarkan badan hukum. Pertama, perusahaan perseorangan. Yang kedua, firma, komanditari, vennootschap, dan persekutuan perdata dan yayasan atau foundation. 1. Perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan merupakan bentuk badan usaha yang hanya dimiliki oleh satu orang dan menanggung seluruh risiko perusahaan secara pribadi. Karena dibentuk oleh minimal satu orang, maka manajemen dan struktur perusahaan ditentukan oleh pemilik sendiri. Kedua, persekutuan perdata atau matchcap. Matchcap atau persekutuan perdata adalah perkumpulan orang-orang yang memiliki profesi yang sama yang bermaksud untuk menghimpun usaha dengan nama bersama. Persekutuan perdata adalah bentuk umum dari firma dan persekutuan komanditer. 3. Firma atau vennootschap onder firma merupakan bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan memakai nama bersama. Masing-masing anggota menyerahkan kekayaan pribadi sesuai kesepakatan. Dalam kepengurusannya hanya terdapat sekutu komplementer atau firman yang berperan sebagai pengurus firma. Komanditare vennootschap di masyarakat dikenal singkatan dari bahasa Belanda yaitu CV. Persekutuan komanditer adalah persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang selaku aset dan modal perusahaan kepada seseorang atau beberapa orang yang bertindak sebagai pemimpin atau pengurus. Pengaturan CV bermaksud di dalam pasal 19 dan 20 dan 21 KUHD yang mana konstruksi dari persekutuan komanditer adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan yang dibentuk antara satu orang dan beberapa orang sekutu yang secara langsung menanggung atau bertanggung jawab untuk seluruhnya atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. Di dalam struktural organisasi persekutuan komanditer terdapat dua organ, yaitu sekutu aktif dan sekutu komplementer selaku pengurus dan sekutu pasif atas sekutu komanditer selaku pihak yang menyerta modal. Beberapa penjelasan singkat mengenai perusahaan bukan badan hukum. Subjek hukumnya adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya. Subjek hukumnya adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya, jadi bukan badan hukum itu sendiri karena ia bukanlah hukum, sehingga tidak dapat menjadi subjek hukum. Pada perusahaan bukan badan hukum, yang bertindak sebagai subjek hukum adalah orang-orangnya yang bukan perkumpulannya, sehingga yang dituntut adalah orang-orangnya oleh pihak ketiga. Harta kekayaannya dalam perusahaan yang tidak berbadan hukum adalah dicampur. Artinya bila terjadi kerugian atau penuntutan yang berujung pembayaran ganti rugi, pelunasan utang, maka harta kekayaan pribadi dapat menjadi jaminannya. Dengan kata lain, pertanggungjawabannya pribadi untuk keseluruhan. Harta perusahaan bersatu dengan harta pribadi para pengurus atau anggota. Akibatnya, kalau perusahaannya pailit, maka harta pengurus atau anggotanya ikut tersita juga.
Badan usaha yang bukan badan hukum adalah perusahaan perseorangan, firman dan CV. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.